Ya, ada 4 tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada dosanya sendiri. Kedua, tanggung jawab sebagai penjaga. Penjaga kita sudah beri tanggung jawab. Dan tanggung jawab sebagai penuntun. Ya, kita sudah dituntun. Sekarang ini kita bertanggung jawab sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin itu juga diberi kekuatan kepada kita. Sebetulnya ibadah ini itu juga bertanggung jawab kita. Ya. Bukan ibadah itu karena yaitu kalau hari Minggu ya kita harus ibadah, bukan. Sebetulnya ibadah itu tanggung jawab kita, ibadah yaitu mencari Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan seringkali sudah saya katakan, yaitu carilah dulu kerajaan Allah. Jadi tanggung jawab kita mencari Allah. Bukan ibadah itu, ya pokoknya ibadah hari Minggu, kita orang Kristen ibadah. Ya. Tetapi sekarang saya akan memberikan pertanggung jawab, yaitu seperti pimpinan. Ini saya akan mengambil yaitu contoh dari tanggung jawabnya Daud pada waktu dia masih menjadi gembala. Puji Tuhan ya. Kita baca saja lebih dahulu supaya kita mengerti. Yaitu dalam 1 Samuel pasalnya 17 ya. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-28. Ya, ini tanggung jawabnya Daud kepada domba-domba. Ya, saudara menyimak yang baik-baik, saya yang membacakan. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, ini tanggung jawabnya Daud, ya. Daud itu diberi kuasa untuk yaitu angon caranya ya, cara orang Jawa angon, menggembalakan 3 atau 2 ekor. Itu dia bertanggung jawab, Tetapi Daud, biarpun Daud itu dipercaya yaitu 3 ekor ya domba, dia masih dilindungi oleh Daud. Ya, pada waktu itu juga Daud ya dombanya diancam oleh singa, oleh beruang. Ya, dia masih mengejar, masih membelanya. Ini sifatnya Daud. Ya, dia berusaha, dia bertanggung jawab dengan pemeliharaannya, biarpun 3 atau 2 ekor tadi, dia dilindungi, di mana dibawa tempat yang baik, ya. Dia selalu melindungi. Begitu juga, ya. Ini merupakan bertanggung jawab kepada yaitu domba-domba, ya. Ini kalau kita melihat di sini, Bapak Sukimo sudah diberi kambing 2, ya. Itu harus bertanggung jawab kepada itu, sebab apa? Itu juga pemberian dari Tuhan, ya. Bukan itu hanya biasa-biasa, itu pemberian, harus bertanggung jawab. Dikasih makanan yang baik, Pak, masih seperti itu. Dilindungi. Ini begitu ya, Daud itu sungguh-sungguh ya memperhatikan dombanya, biarpun 3 dan 2 ekor itu dilindungi.
ya. Dia diterkam oleh beruang, ya. Dia masih bertanggung jawab kepada domba, ya, pemeliharaannya. Tetapi kalau sekarang ini kehidupan kita ini masih diberikan ya untuk bertanggung jawab kepada diri kita, ya. Bagaimana diri kita ini? Bagaimana hidup kita ini? Ya. Apakah hidup kita ini sudah benar apa belum? Mari kita bersama-sama kita pikirkan kehidupan kita ini. Ya. Kehidupan kita ini harus kita perhatikan. Apa kehidupan kita ini masih ada dosa? Ya. Apa kehidupan kita ini ada kejahatan hati kita? Harus kita bertanggung jawab. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Ini Daud sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada ternaknya, ya, untuk dilindungi. Kalau seorang yang bertanggung jawab kepada yang masih kecil itu mau bertanggung jawab, itu dikasih bertanggung jawab lagi lebih besar, ya, bertanggung jawab lebih besar. Yaitu dengan apa? Dengan kesetiaannya. Kalau setia terus masih diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi haleluya, saat ini Tuhan selalu mengingatkan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah bertanggung jawab kepada pemeliharaan kita? Kalau di dalam rumah tangga, apakah kehidupan kita ini sudah bertanggung jawab kepada keluarga kita? Itu sebetulnya harus sungguh-sungguh, ya. Ini juga firman Allah ini menegur, ya, kehidupan saya sendiri. Saya harus bertanggung jawab kepada kehidupan kita sendiri. Saya harus tanggung jawab kepada keluarga. Saya harus bertanggung jawab kepada umat-umat, ya. Ini sebetulnya bertanggung jawab kita. Bagaimana, di mana, ya? Apakah domba-dombanya itu, ya, biarpun itu domba-domba pemberian, itu tanggung jawab kita sebetulnya, ya, bukan biar-biaran, ya. Mari kita bersama-sama. Jadi sebetulnya ada domba-domba, kita harus bertanggung jawab di mana domba-domba itu, bukan biar-biaran sebetulnya. Ini sungguh-sungguh Tuhan tidak membiarkan domba-domba, ya, juga saat ini juga, biarpun, ya, musim seperti ini, Tuhan tidak membiarkan, ya. Tuhan itu selalu sebagai gembala, ya, itu tidak membiarkan domba-dombanya kemana-mana, ya. Dia tidak selalu membiarkan, dia selalu memperhatikan, ya. Begitu juga kehidupan kita ini harus kita perhatikan. Kehidupan umat-umat ini ya harus kita perhatikan. Puji Tuhan. Coba kita akan membaca, ya. Kita akan melihat aja dulu 1 Samuel pasal yang ke-17 tadi. Ayatnya yang ke-33 sampai 34. Ini kesetiaannya Daud, ya. Daud itu disodorkan kepada orang Filistin, kepada Saul untuk supaya ikut kamu masih muda, bagaimana di sana sudah berlatih, tetapi jawab Daud, kami dipercayakan oleh orang tua kami, ya, melihara domba-domba itu. Ada musuh, yaitu beruang, singa. Itu saya kejar, ya, sobek, ya, saya lepaskan domba itu. Ini keyakinannya ini sungguh-sungguh tanggung jawabnya Daud seperti itu. Dia masih mengejar.
ada domba yang dimusuhi, ada domba yang dilawan, ya, untuk dimangsa. Saat ini kehidupan kita ini, ya, kita harus hati-hati, ya, sebab tahun-tahun ini, ya, banyak yaitu musuh-musuh, banyak yaitu singa-singa, yaitu beruang-beruang yang mengancam kepada kita, ya, mengancam kepada domba-domba, ya. Sebagai anak Tuhan, kalau tidak hati-hati, kalau tidak mau bertanggung jawab untuk datang kepada Tuhan, ya, itu berbahaya, ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh, ya. Puji Tuhan, ya. Saya kemarin diingatkan sama Tuhan, ya, diingatkan begini, ya, mengingatkan kepada saya, memang penyakit corona itu ada, tidak kelihatan, ya, orang kena bisa meninggal. Tetapi ada tetapinya, itu jangan kau besar-besarkan. Lebih baik membesar-besarkan namanya Tuhan. Kalau kehidupan kita ini mau bertanggung jawab, kita membesar-besarkan namanya Tuhan. Kita membesar-besarkan namanya Tuhan. Dan kita harus berjaga-jaga. Ya. Seringkali lupa, tidak ingat kepada Tuhan itu yang sudah memberikan kepada kita, yang sudah melindungi kita. Ya. Dia sebagai gembala yang tanggung jawab kepada kehidupan kita. Tetapi seringkali anaknya, domba-dombanya itu tidak mau bertanggung jawab mencari Dia, mencari Tuhan. Ya. Mari, itu kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apakah saudara bertanggung jawab kepada Tuhan? Tuhan sekarang ini sudah bertanggung jawab melindungi kehidupan kita. Tuhan bertanggung jawab seperti Daud, ya, bertanggung jawab kepada domba-domba, yaitu biarpun 3 ekor itu selalu dilindungi, ya. Diterkam oleh singa, dia mengejarnya, diterkam oleh beruang, dia mengejarnya, merebut. Ya. Sekarang ini Tuhan merebut kehidupan kita, sebab itu kita jangan, haleluya, meremehkan Tuhan. Kita jangan mengecilkan Tuhan. Tuhan itu lebih besar. Tuhan yang ada di dalam hidupmu lebih besar. Tuhan yang ada di dalam hati kita ini lebih besar. Jangan takut. Ya. Tinggal kehidupan kita ini bagaimana. Ya. Kita harus terutama membesarkan namanya Tuhan. Dan kedua kita harus hati-hati memang. Kita harus menurut, yaitu peraturan-peraturan pemerintah. Sebetulnya Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu lebih besar di dalam hati kita. Tuhan lebih besar. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Agungkan nama Tuhan. Sekina glory.